Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Suara Gembala pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Mazmur pasal 27 ayat ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat tepat setahun lalu di bulan Maret. Ketika itu pemerintah mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia dan penyebarannya telah terjadi. Sejak saat itu, situasi kehidupan dan aktivitas kita berubah. Segala sesuatu mulai dibatasi. Di perkantoran, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah ibadah, semua mulai terjadi pembatasan-pembatasan. Jam kantor, aktivitas sekolah dimulai jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Kemudian ibadah onsite juga kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan ibadah online. Saya masih ingat betul tanggal 15 Maret 2020 di Kayu Salim kita terakhir mengadakan ibadah onsite dalam situasi yang normal. Ketika itu, minggu berikutnya kita sudah mulai mengikuti ibadah secara online. Ya, situasi berubah ketika itu. Dan kita semua berusaha menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan di mana saja kita berada. Dan setiap orang menanti, berharap pandemi berakhir. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Di awal-awal pandemi kita masih bisa bersabar. Tetapi setelah 6 bulan berlalu, ternyata pandemi belum juga berakhir. Ada begitu banyak orang yang mulai tidak sabar. Kita berharap pandemi segera berakhir. Kita tidak sabar untuk kembali beraktivitas dengan leluasa. Apalagi pandemi memang membawa dampak untuk kehidupan bangsa kita di dalam persoalan ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Sehingga wajar kalau begitu banyak orang yang menjadi tidak sabar, ingin segera pandemi ini berlalu. Tetapi tanpa terasa 1 tahun sudah berlalu. Dan setahun ini bukankah kita dapat melaluinya? Dan tentu ini bukan terjadi dengan sendirinya. Campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, maupun juga sebagai sebuah bangsa dan dunia. Kita semua dapat melalui setahun ini bersama dengan pandemi. Tidak mudah pastinya. Tetapi bukankah masa-masa penantian berakhirnya pandemi ini adalah masa-masa kita diuji. Kita semakin dibentuk Tuhan. Masa penantian inilah yang memang juga dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 27 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud pun di dalam masa pergumulannya, di dalam masa-masa berat dan sulitnya ketika dia harus melarikan diri dari Saul yang ingin membunuhnya, Saul yang tidak rela kedudukannya digantikan oleh Daud, atau juga ketika Daud harus melarikan diri dari Absalom karena ingin merebut kekuasaannya. Daud berusaha untuk mencari tempat yang aman. Dia bersembunyi ke sana kemari. Dia mencari perlindungan. Dan Daud tahu dia tidak dapat berlindung pada manusia. Dia tidak bisa mengandalkan manusia. Hanya satu andalannya, Tuhan. Hanya satu tempat perlindungannya, yaitu Tuhan. Hanya satu tempat dia merasa aman, yaitu Tuhan. Itu sebabnya Daud terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan dia meyakini di dalam masa-masa dia menantikan karya Tuhan yang nyata, maka di situ Tuhan sedang bekerja, membentuk dirinya. Dan memang Daud dibentuk Tuhan dalam masa-masa yang berat dan sulit. Dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tegar, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang tekun di dalam imannya kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, Daud dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang raja yang setia kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Itulah yang membuat kemudian Daud dapat melalui masa-masa berat dalam hidupnya.
karena dia selalu berseru pada Tuhan dan menantikan Tuhan, dan benar-benar Tuhan berkarya dan bekerja dalam hidupnya. Daud sudah merasakan itu semua. Demikian juga bagi kita saat ini, saudara-saudara. Ketika kita telah melalui masa setahun pandemi dalam kehidupan kita saat ini, kesabaran kita diuji. Kita dibentuk menjadi lebih tekun dan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga sampai saat ini ketika kita percaya semua dapat dilalui karena pertolongan Tuhan, Tuhan juga menunjukkan bagaimana karyanya yang nyata. Vaksin boleh ditemukan, vaksin kini telah disebarkan, dan saya yakin banyak saudara yang saat ini juga telah menerima vaksin, bahkan mungkin ada yang sudah sampai tahap kedua. Kita bersyukur bahwa semua ini dapat terjadi, dan memang ada saatnya, waktunya Tuhan menyatakan karya keselamatannya kepada kita. Dan ketika kita boleh masuki masa di mana vaksin boleh disebarkan, mari kita juga belajar seperti yang Daud lakukan. Nantikanlah Tuhan, bersabar. Semua kita pasti akan mendapatkan vaksin. Pemerintah tidak tinggal diam dalam proses penyebaran ini. Pemerintah juga berusaha agar kita semua memperolehnya. Yang jelas, bisakah kita bersabar? Bukankah selama setahun kita sudah belajar bersabar? Maka mari kita bersabar untuk bisa mendapatkan vaksin ini. Banyak orang sedang berupaya bekerja keras agar setiap penduduk Indonesia memperoleh vaksin. Oleh sebab itu, biarlah kita juga menantikan untuk mendapatkan vaksin dengan penuh kesabaran. Karena bukankah selama setahun kita telah melaluinya dengan penuh kesabaran, kita bisa menguasai diri dengan baik. Demikian juga untuk saudara-saudara yang sudah divaksin. Tentu kesabaran pun tetap harus dinyatakan. Karena bagaimanapun juga pandemi masih ada di sekitar kita. Sudah divaksin bukan berarti sudah aman lalu kita melalaikan protokol kesehatan. Sudah divaksin itu berarti kita juga harus tetap menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Ya, tetap bersabar menantikan pandemi ini benar-benar berlalu. Karena bagaimanapun juga kita telah dibentuk Tuhan melalui masa-masa berat ini untuk menjadi pribadi, untuk menjadi umatnya yang kuat, yang teguh dalam iman, umatnya yang sabar dan setia kepada Tuhan. Karena itu nasihat dari Daud ini menjadi pengingat bagi kita untuk dapat melalui masa-masa ini dengan tetap bersabar. Karena memang kesabaran itu berat, tidak mudah. Tetapi kita percaya ketika Tuhan sedang membentuk kita sampai saat ini, maka Tuhan juga yang akan terus menolong dan menyertai kita untuk terus menantikan karyanya yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, ketika hari ini kembali Engkau mengingatkan kami untuk terus menantikan Tuhan dan percaya bahwa menanti karya Tuhan tidak pernah sia-sia. Penantian di dalam Tuhan tidak akan sia-sia karena kami belajar untuk bertekun, kami belajar untuk bersabar dan setia pada Tuhan. Biarlah ini dapat kami lakukan dan kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, di tengah masa pandemi yang masih harus kami hadapi dan jalani. Dan kami boleh bersyukur ketika sebagian kami boleh mendapatkan vaksin COVID-19, biarlah kami juga boleh senantiasa bersabar menantikan Tuhan berkarya. Sehingga kami percaya bahwa keselamatan dalam Tuhan itu nyata, terjadi pada setiap kami ketika kami belajar untuk bersabar, bertekun, dan setia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.